Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, saya ada di Museum Telu yang ada di Puri Nirwana, Perumahan Puri Nirwana. Dan saya ditemani oleh pimpinan Museum Telu, yaitu Ibu Priwahyu Hartanti MPD, dan juga Ibu Tri. Yeah. Ini Bu, saya dari Media Nasional Sinopsis.co.id ingin berbincang-bincang, ingin tahu lebih jauh tentang apa itu Museum Telu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Museum Telu, Ibu, dan apa tujuannya? Ya, jadi terima kasih Pak Lukman silaturahminya. Jadi Museum Telu ini didirikan karena sebagai warga negara Indonesia, di mana kita semua warga negara Indonesia itu harus turut serta bangga dengan budaya Indonesia dan juga harus turut melestarikannya. Nah, bermula dari hal tersebut, maka kami ini ada 12 tim, termasuk Fitri ini, terus juga ada Bu Umi, ada Pak Ade, ada Pak Erik, ada Mbak Asti juga, ada tim Pak Ade, Pak Ahmadi, kita ber-12 ya. Jadi di sini ini yang mengawal dari Museum Telu. Di Museum Telu ini sendiri adalah ini kita mempunyai tagline ya, tagline itu dimana kita ini harus bisa membedah dari kelindan sejarah, kemudian peradaban, kemudian juga seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga masa depan. Nah, di situ yang dipamerkan, yang di koleksi ini ada menyangkut 3 storyline. Nah, storyline yang pertama adalah tentang munculnya alam semesta. Munculnya alam semesta itu di storyline pertama. Ini kita punya 3 storyline. Storyline yang pertama tentang munculnya alam semesta, kemudian yang kedua adalah tentang munculnya peradaban, yang ketiga adalah perkembangan peradaban itu sendiri. Ya, jadi Museum Telu ini jadi 3. Munculnya alam semesta, kemudian munculnya peradaban dan perkembangan peradaban sampai sekarang. Itu sampai masa depan. Karena kita selalu akan berbicara tentang sejarah, peradaban, seni, ilmu pengetahuan, dan juga masa depan. Nah, itu yang kita pamerkan di sini gitu. Nah, di samping itu kita sebagai manusia ini kan mempunyai harus melakukan yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Nah, itu ada hal yang harus selalu orang lakukan lah ya. Cipta, rasa, dan karsa. Telu ini. Cipta, rasa, dan karsa itu harus ada pada diri manusia. Di mana cipta itu dimaksudkan bahwa kita itu harus selalu mempunyai ide, gagasan, kreativitas, inovasi. Nah, sehingga di situ kita cipta, kita harus menciptakan sesuatu. Karena apa? Karena proses belajar itu sepanjang hayat. Dari manusia lahir sampai manusia tidak ada. Itu adalah proses belajar terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, artinya cipta ini kita semuanya, semua makhluk hidup mulai selama bernafas sampai tidak ada itu selama bernafas. Jadi itu harus mempunyai cipta, rasa, dan karsa. Harus selalu kreatif, beride, berinovasi, mempunyai gagasan gitu. Nah, dari ide, gagasan, inovasi, kreativitas itu kita harus selalu imbangi dengan rasa ya, dengan spiritual, dengan spiritual, sehingga tidak hanya menciptakan saja, tapi juga harus kita imbangi juga dengan spiritual gitu, dengan rasa, dengan hati gitu ya. Kemudian kolaborasi juga dengan sesama teman gitu. Nah, dari sini kemudian berikutnya adalah karsa. Nah, karsa itu artinya kita harus menyemangati, harus semangat, saling menyemangati satu sama lain, sehingga ide, kreativitas yang didampingi dengan rasa, dengan spiritual itu harus disemangati, sehingga harus terbentuklah diri manusia itu menjadi yang selalu mempunyai cipta, rasa, dan karsa. Kan Telu juga. Nah, ketika kita datang masuk ke Museum Telu,
kita disambut Ya. dengan ini tulisan ini. Ya. Ini Ya. ada tulo apa ya. Ya. Ini kurang paham juga ini. Ya. Jelas bukan hanya saya saja Bu ya. Ketika Ya. datang ada tulisan semacam ini. Ya. Ini tulisan-tulisan apa sih Bu? Jadi ini Ada museum tulisan, telu ya. hah? Jadi ini semuanya ini bacanya 3 ini. Telu. Jadi semua telu. Artinya telu dari semua berbagai bahasa. Oh, alah. Ada 197 bahasa. 197 bahasa ya. Bahasa maupun angka ya. Termasuk ini Angka. artinya telu ya, Rek, Telu. ya. Telu. Semua telu. Ya, Rek. Itu kan ada angka itu 3 Arab. Oh ya, Itu Arab. telu. Jadi semua yang ditulis di sini telu, ini juga telu, bukan? Ini telu juga gitu. Jadi Makanya semua kan ini penasaran Bu ya ketika masuk Iya. udah disambut museum telu. Ternyata Bahasanya. Maksudnya telu telu. dari 197 bahasa yang ada di dunia. Iya. Kalau ditanya harapan, ya tentu kita Ya. harapannya untuk generasi muda harus sering melihat Belajar, sejarah masa lalu, kemudian mempelajari ilmu pengetahuan seni peradaban, kemudian untuk ke masa depannya kan. Ya, Gitu. nah, belajar dan terus belajar Bu ya. Iya, gitu. Kita mengeksplor lebih jauh Bu Lebih tentang jauh. ini apa Ya. Pak Lukman itu berupa apa itu? Seni apa? itu Ya, itu bambu ya. bambu. Ah, bambu. Ah, ini Bambu. ini apa nih mananya nih Bu? Mbak Tri. Bateri. Nah, Jadi itu merupakan seni rupa yang menggambarkan pertama terjadinya alam semesta. Menurut Big Bang, pada teori Big Bang ya, pada 13,8 miliar tahun yang lalu, 13,8 8 miliar tahun yang lalu. Ini sudah tua ya. Sangat tua. Sehingga alam semesta itu awalnya berupa sebuah titik yang sangat padat dan sangat panas, yang akhirnya meledak. Sehingga ini adalah gambaran yang meledak gitu, ledakannya itu. Ledakan dari titik yang sangat padat dan sangat panas itu meledak. Ini gambarannya. Digambarkan seniman seni rupa. Ya, seniman seni rupa seperti ini. Yang akhirnya menjadi membelah, ada langit, ada bumi yang seperti kita ini Dan ada sekarang. planet, Ya, atmosfer, bintang. awal mula kehidupan, teori Big Bang. Ya. Nah, bagi orang yang belum tahu, ini mungkin hanya sekedar bambu saja, dari sekedar bambu saja. Ya. Tidak mempunyai makna, hanya sekedar hiasan gitu ya, hiasan rumah. Iya. Ternyata ini sangat mempunyai makna sekali tentang peradaban dunia. Ya. Ya. Oke. Selain Monggo, ini sekarang kita masuk di storyline yang pertama. tiga. Iya, betul. Jadi ini adalah yang utama, yaitu storyline 1. Yang tadi sudah, ya, storyline 1 tempatnya yang seperti bentuk huruf T. Nah, 3. ini Jadi di storyline 1 ini ada Kuningan, nanti di 2 juga ada Kuningan, di 3 ada Kuningan, tapi beda masanya, juga beda fungsinya. beda masa, Beda fungsi, walaupun Sama-sama bentuknya Kuningan. ya sama-sama Kuningan. Beda masa. Ya, ya. Kalau melanjutkan di storyline 1 tadi kan juga bercerita tentang munculnya Ya. alam semesta. Alam munculnya alam Di situ semesta. dilukiskan adanya ini seni lukis nih. Oh, Di ini, seni ini. lukis sudah Ah. dimunculkan tata surya ya, Tata surya. tata surya. Kemudian kalau dikeliling di situ mulai munculnya alam semesta, terus di situ ada binatang-binatang purba ya. Ya. Terus mulai munculnya manusia purba di sana penggambarannya. Oh, ini. Ya, gitu. Terus Jadi ini mulai dari sana ke sini sampai ke sini, Ini ini storyline ya, satu. Storyline 1. Ya. storyline 1. Jadi mungkin kalau yang Indonesia banget itu adalah batik-batik ini. Ini yang Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Batik. Iya, koleksi batik. Jadi batik berarti bagian sejarah yang tidak terpisahkan. Ya, Yang Ini- sangat luhur banget. pertama kali batik ada di Indonesia
1400 pada zaman kerajaan Mataram. Nah, motifnya seperti di atas ini. Ini motif pertama yang dibuat. Motif pertama ya. Ya, batik tertua itu Parang Rusak dan Megamendung. Megamendung itu seperti itu motifnya. Megamendung ini ya. Yang bawah, yang atas itu kan Parang Rusak, yang bawah Megamendung. Parang Rusak. Parang Rusak. Yang menggambarkan gelombang laut selatan. Ya, gitu ya. Ya. Megamendung gitu. Ya, itu yang motif Megamendung. Cirebon. Jadi Cirebon itu adalah batik tertua yang ada di Indonesia. Jadi motif tertua lah ya, motif tertua yang pertama kali diciptakan, dibuat di Indonesia. Terus kalau ini kan bokor, ini kalau dulu pada zaman dulu kan untuk sesajen, untuk tempat buah-buahan. Ini. Bokor itu ya? Iya. Dua-duanya. Selanjutnya ini berlian di sini ada tempat marmer. pas bunga marmer. Jadi ini ada logi. Ini dari Pakistan. Terus kalau yang ini dari Cina, dari Cina. Yang ini dari Pakistan. Dan dari Cina. Dari bawahnya juga dari Cina. Terus kalau yang ini, yang apa namanya? Ukiran. Ya, ini ukir-ukiran ini dibawa dari Bali ya. Jadi dibawa sendiri oleh apa namanya? Senimannya ke Jember, ke rumah. Nah, waktu ini menggambarkan apa ya, bahwa hidup itu harus berkolaborasi satu sama lain. Jadi ini ditunjukkan hewan pun itu berkolaborasi satu sama lain. Gitu. Iya. Kerjasama, kolaborasi, kerjasama satu sama lain, sehingga dalam kehidupan itu ya harus seperti itu, tidak boleh individu lah, jadi harus sesama, harus kolaborasi, harus bersinergi, kolaborasi. Iya. Ya, ini kalau ini lumpang sama alu besi, itu lumpang sama alu besi. Sama terus apa? Iya. Ini kalau yang di sini poinnya ada di sini. Ini kan ini jadi dengan adanya kerjasama keras nantinya akan sukses, akan berhasil gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi, kerjasama, kemudian nantinya akan membuat kesuksesan. Itu kalau ceritanya ini loh dari pelukisnya. Harus tidak ada sebuah kesuksesan itu tanpa adanya kerjasama. Terus apapun seperti Pak Lukman kan juga kerjasama ini, juga kolaborasi. Iya, apapun pasti kolaborasi gitu. Dan harus sungguh-sungguh kerja keras. Nah itu maknanya ini. Iya. Jadi ini masih satu. Ini juga menunjukkan. Ini poinnya di sini Pak, yang satu itu Pak. Ini ya Rubuk Majemuk Sarif. Ini poinnya di sini. Yang digunakan untuk menentukan kiblat. Sholat kalau kita Muslim, arah. Seperti kompas gitu ya, untuk menentukan arah. Kebanyakannya dipakai menentukan arah sholat. Kiblat. Ya, Rubuk Majemuk Sarif namanya. Iya, tulisan kuno. Iya, bagus banget itu zamannya. Jadi kalau yang tertua Rubuk Majemuk Sarif. Iya. Tahun pembuatan 1920. Kalau di sini yang paling kuno adalah lumpang ini sama ini. Ini sama-sama abad ke-18. Abad ke-18. Iya. Jadi ini di rumah saya. Ini punya moyang saya. Jadi ini sebagian besar adalah koleksi pribadi Bu Priwahyu. Termasuk ini juga punya moyangnya Bu Priwahyu juga. Ini rak susun berukir tahun pembuatan 1800. Makanya ukirannya kan begini ya Pak ya. Kalau sekarang kan aduh macam-macam karena punya alat.
Kalau ini kan betul-betul memang diukir beneran nih. Ya sekarang juga beneran Pak, tapi ada alatnya. Jadi yang paling kuno ini dengan ini, tapi kalau poinnya berada di sini. Yang rubuk Majemuk Sarif tadi. Kalau ini kebetulan batu-batu yang Bu Priwahyu suka pergi-pergi, ambil batunya kemudian dikoleksi di sini. Itu ada batu dari magma Gunung Merapi juga itu. Ya, pada waktu Gunung Merapi di Magelang meletus itu kan mengeluarkan batu-batuan di dalam gunung. Nah, itu termasuk ada di situ. Ini piring pajangan, Keramik ya, untuk pajangan ini dibuat tahun 1934. Ini tahun 1934, saudara. Dari Belanda. Ya, zaman Belanda ini. Pajangan. Piring dua, bahan keramik. Tahun 1934 ya. Kalau Yang ini dari Cina. Dari Cina. Tahun 19 Itu dari Belanda. Ya. Yang itu Sama 1934. 1934 juga. Ya, Belanda. Jadi saya belum lahir sudah ada piring. Saya 69. Ya, 56 tahun. Tak terasa ya. Tapi semangat masih muda loh. Harus ya. Itu harus ada cipta rasa dan karsa. Kalau ini bulu landak. Ini bulu landak. Ya, dari Nias. Ini bulu landak. Dari Nias. Ya, di Kepulauan Nias. Kepulauan Nias di Riau ya. Bukan Kepulauan Nias. Kepulauan Nias. Iya, Sumatera Utara. Ya. Masuk provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Iya. Ini yang ada di Pantai Sorake, Kepulauan Nias. Pantai Sorake, Kepulauan Nias. Tapi sekarang sudah nggak ada ini. Ini ya lebih jelas nih. Nah, berdekat lagi jelas. Nah, kalau penasaran langsung berkunjung ke sini. Ya, bagi saudara-saudara dan saudara-saudaraku yang ada di TikTok ini yang penasaran dengan Museum Teluh yang ada di Kabupaten Jember, monggo datang di Puri Bunga Kecamatan Sumbersari. Ini storyline kedua. Ini mulai munculnya peradaban. Mulai munculnya peradaban ini. Di situ mulai munculnya peradaban, kebudayaan, ilmu pengetahuan, bahasa dan seni ada di sini. Yang menjadi elemen sakral dasar proses rule of test dan harmoni perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, bahasa dan seni yang mengiringi perjalanan hidup manusia. Ya, oke. Ini kapal, kalau yang ini dari Jerman, yang ini finisi milik kita ini finisi ya, yang ini dari Cina. Ini dari Cina. Bahannya itu dari batu giok muda. Batu giok muda. Ya. Yang ini dari Jerman. Ini Jerman. Ini Indonesia finisi. Dan ini dari Cina. Ya. Jadi perkembangannya sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini replikanya ya Pak Lukman. Jadi aslinya seperti ini dan ini meskipun replika dibuat di negaranya juga. Jadi ini memang dibuat di Jerman dari Flensburg. Ini memang dibuat di Cina. Ini dibuat di Makassar. Jadi nggak dibuat di. Ya walaupun ini replika, jadi bukan dibuat di Indonesia langsung di negara. Iya di negaranya. Ya ini yang pernah berlayar di Indonesia untuk barter ya pada saat perkembangan munculnya peradaban untuk barter. Jadi rempah-rempah dengan obat-obatan. Jadi munculnya penjajah karena rempah-rempah. Betul. Sedikit tinggal sejarah. Ya. Oh iya. Nanti kalau di sini nanti bertambah. Insya Allah. Ini setrika. Ya, setrika arang. Ini yang besi, ini yang kuningan. Itu yang besi. Setrika arang. Ini tahun berapa nih dibuat Ibu? Tahun 1930. 1930. Iya. Kuningan juga. Itu kelinting sama keluntung, kambing dan sapi. Ya. Kambing dan sapi. Kalau ini masih ada ya sekarang. Masih dipakai, masih ditemukan. Kalau yang ini mungkin beberapa di daerah pedesaan mungkin masih ada yang melakukan untuk makan sirih. Iya betul, makan sirih. Iya, nginang. Karena ternyata nginang itu kan berdasarkan penelitian
bisa membuat gigi awet. Ini tiga-tiganya ini adalah tempat makan sirih. Tempat makan sirih, tiga-tiganya tempat makan sirih. Jadi makan sirih itu tidak hanya di Pulau Jawa aja, di Papua juga ada, ya di Malaysia. Bahkan kemarin yang berkunjung tuh bilang, saya pernah lihat seperti ini di Upin Ipin. Kalau ini Jawa. Jawa. Yang jelas itu Indonesia. Indonesia sama. Jadi ini semuanya Indonesia. Jawa. Iya, Indonesia. Ya. Ini apa nih? Jam pasir. Jam pasir itu dari Australia. Dari Australia. Ya. Bagi saudara-saudara yang belum tahu jam pasir ini jam pasir. Dari Australia. Yang ini adalah ekbol. Apa itu? Ekbol. Ekbol, tempat telur rebus. Tempat telur. Jadi kalau orang Eropa itu kan membuat telur setengah matang. Nah setelah itu kan satu ujungnya dilubangin, kemudian ditaruh di sini. Ya, tempat telur rebus. Ya, ekbol. Ada yang dari keramik, ada yang dari seperti sisi gini. Ya, sama intinya untuk telur rebus. Ya. Kemudian yang ini adalah timbangan. Ya, timbangan. Ini dibuat pada tahun 1900. Timbangan. Ini lampu, sama-sama lampu ini prinsipnya. Kalau yang ini lampu minyak tanah, kalau yang ini orang Jawa biasanya bilang damar. Damar itu bahannya bisa dari minyak kelapa, bisa damar yang maksudnya getah karet. Dan kalau kasih sumbu nanti akan hidup ini. Mungkin seperti kalau nenek moyang kita dulu itu membuat apa namanya sesajen, biasanya kan ada kayak lepek dikasih minyak kelapa, kemudian dikasih kapas, dihidupkan. Nah, ya itu sebetulnya seperti ini. Ini minyak, ya minyak tanah. Minyak di sini kan ada yang namanya Petromak ya. Ya. Di sini muncul lampu Petromak. Ya, Petromak kita masih belum punya. Kemudian yang atas ini sudah mulai dulu loh ini. Ada artinya algoritma yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ya, untuk media pembelajaran yang mana ini banyak dari besi. Sehingga sampai sekarang pun kebetulan saya pensiunan guru, sehingga saya juga kadang-kadang menggunakan alat seperti ini untuk memahamkan anak-anak. Ini namanya algoritma. Ya. Yang masih belum tahu kalau punya ya dalam bentuk tulisan ini alat peraganya. Ya, betul, betul alat peraga. Jadi ini storyline yang kedua. Jadi ini munculnya peradaban. Sesuai dengan namanya 3, maka kita punya 3 tempat. Ya, jumlahnya selalu 3. Ini lukisan bulu unggas. Jadi ada 1, 2, 3, 4 lukisan bulu unggas. Ini dari Cina. Lukisan bulu unggas. Ya, lukisan bulu unggas. Monggo yang penasaran, yuk datang ke museum dulu. Yang ada forum Muri Nirwana. Ini lukisan dari unggas ini melambangkan peradaban juga. Peradaban di Cina, dari Cina. Peradaban Cina. Ya, dari Cina. Semuanya. Nah, termasuk yang lukisan di atas itu kan juga mulai munculnya peradaban tuh. Ada tembok Cina, terus ada Borobudur, ada piramid. Borobudur itu tembok Cina ya. Borobudur, yang ini Piramid Mesir. Ya. Nah, ini storyline yang ketiga. Ini Pak Lukman salah satu yang punya koleksi inklusi juga. Ya. Jadi di sini menggambarkan tentang Mulai munculnya peradaban sudah, di sana uang sudah ada. Sampai masa depan berada di sini. Ini uang-uang koleksi yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini yang sudah terbaru, ini yang dari awal. Ya. Kalau ini saya masih menuntut. Masih menuntut ya. Ya, ini menurut saya mulai akal.
Jadi kipas ini dari Cina, asli dari Cina. Ya, ini depan sama belakang gambarnya berbeda. Jadi kalau ini yang menunjukkan kaisar-kaisar yang pernah memerintah Cina. Iya, depan belakang berbeda. Oh iya, berbeda. Ini dari Cina, kipas dari Cina. Ya. Ini kekaisaran Cina. Kekaisaran Cina. Ya. Ini besok. Ini iya wayang Rama Sinta. Rama dan Cinta. Ya. Itu yang ada di atas ini adalah kalau kita baca semuanya bunyinya Museum Teluk. Dari berbagai ini ada yang saudara-saudara kita yang kebetulan menggunakan apa namanya dengan apa isyarat, ya isyarat. Kemudian ini ada bahasa yang pakai sandi juga. Tapi semuanya ada di sini itu intinya Museum Teluk. Makanya menggambarkan seperti disampaikan oleh Bu Priwahyu, mulai dari kecil, agak besar dan seterusnya sampai akhirnya kita meninggalkan dunia. Ya, jadi ini terus ya sama dengan ini juga. Iya. Ini senjata. Senjata. Oh, ini senjata. Nah, kalau Jember pasti tahu banget yang sebelah sini. Celurit. Celurit. Ya. Tahu banget. Yang Ya. di tengah apa? Kerambit. Kerambit. Ya, dari Minangkabau. Oh, dari Minangkabau. Iya, Minangkabau. Yang tengah oh, ini orang Jawa, Madura juga paham. Iya. Kemudian ini kerambit dari Minangkabau. kerambit dari Minangkabau. Kalau ini dari Jepang. Dari Jepang. Ya, dari Jepang. Apa namanya, Bu? Bukan samurai. Katara. Jadi ini Katara mini yang biasanya juga kalau misalnya ini mempertahankan diri dalam jarak dekat, sehingga orang Jepang itu kan sangat punya harga diri banget ya. Sehingga kalau misalnya apa kan lebih baik mati. Biasanya ini juga digunakan untuk harakiri. Harakiri. Ini sendok garpu alat makan. Jadi alat makan ya bentuknya. Sehingga ini 3 menjadi satu transisi. 3 yang menjadi sebuah fase transisi bisa menjalani kehidupan, mengenali diri dan ruang romantisme jiwa Frans. Ya. Jadi ini tempat saus. Tempat saus. Kalau yang ini minum-minum romantisme, yang ini dari Jepang untuk sake. Minum sake, yang ini dari Cina. Ini dari Cina. Ya, Cina. Ini dari Jepang untuk minuman sake Jepang. Ini dari Cina. Nah. Ini Indonesia. Dari Cina. Dari Cina. Iya, ya? dari Cina. Ternyata banyak. Ya, dari Cina. Peradaban Cina ini. Kalau keramik banyak ya Cina. Kalau yang ini porselen ini dari Jerman. Porselen Jerman. Iya, tudung saji. Itu bahannya dari kristal. Kalau yang ini Cina. Nah, ini juga di sini muncul lagi Kuningan. Tapi fungsinya berbeda. Kalau ini sudah perkembangan sekarang dan yang akan datang. Sehingga ini tempat lilin. Tempat lilin, ya bahannya dari Kuningan. Jadi di Storyland 1, Storyland 2, Storyland 3, Kuningan tetap ada, cuman beda ada masa pembuatan. Untuk menentukan arah Syarif. Waktu salat muslim. Seni guru pengetahuan peradaban Cina masa depan. Ayo berdiri muslim. Ayo berdiri muslim terus. Kita harus turut serta melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia. Kita semua harus selalu melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia.
Kesan-kesannya deh setelah datang di museum dulu. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya perkenalkan nama saya Sirin. Untuk kesan-kesan setelah datang ke Museum Telu itu pertama karena saya kebetulan cukup tertarik sama museum, dan juga setelah masuk ke sini itu ternyata banyak hal yang menarik dan perlu kita ketahui, terutama sebagai seorang Gen Z ya, yang sekarang tuh rasanya masih banyak hal di zaman dulu, terutama dari leluhur-leluhur kita yang tidak kita ketahui. Jadi ayo datang ke museum teman-teman. Jadi karena di museum itu banyak sekali hal yang tidak kita ketahui dan harus kita ketahui, karena itu juga salah satu bentuk kita cara melestarikan budaya dan peradaban dari negara kita tercinta. Seperti itu sih. Bagus. Oke, perkenalkan saya El. Datang ke sini bersama Mbak Sirin. Jadi sebenarnya kesini tuh niatnya awalnya refreshing aja ya, Mbak, ya, karena kan weekend gitu ya. Jadi kesimpulannya begini, ternyata refreshing itu kan kita nggak mesti harus berhambur-hambur uang gitu, nggak harus yang mahal-mahal. Apalagi kan mungkin ala Gen Z gitu ya, 3F, food, fashion, apa sih? Food fashion sama lupa. Food fashion fun gitu ya. Ternyata kita tuh kayak mengunjungi pameran gitu itu kan, selain refreshing kan tentunya kita bisa dapat ilmu baru gitu, menambah istilahnya kayak wawasan gitu. Terus walaupun saya juga agak yang terlalu pintar seni ya Pak ya, tapi ternyata melihat seni warna-warni itu tuh seketika tuh menyinari kepala gitu Pak, apa ya istilahnya ya, menimbulkan banyak inspirasi gitu Pak, kayak gitu. Jadi untuk refreshing, untuk hiburan kita tuh tidak perlu mengeluarkan harga yang mahal Pak. Justru untuk mengunjungi pameran, mengunjungi museum gitu itu bisa meningkatkan kesenangan. Apalagi jangan lupa ke museum Telu, iya, yang betul. Saya kira Telu itu apa Pak? Apa Telu itu ya? Oh ternyata panjang sekali Pak. Ya, jadi filosofinya panjang sekali. Jadi langsung ke sini aja Pak. Sama dengan aku tadi masuk ke sini, tulisannya kok macam-macam apa gitu ya. Ternyata dijelaskan, ternyata itu tulisan 3 dari 197 bahasa yang ada di dunia. Dan itu oh ya itu ya. Kita tambahin ya. Iya benar. Terima kasih. Dari sekolah mana pendidikannya? Dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Betul. Betul, L gitu Pak. L 3. Dengan nama L. Oh iya Pak. Ya, El Hakim. Oh siap Pak. Ini kalau saya dari Universitas Negeri Malang kebetulan. Nah ya, dan kesini karena mumpung lagi liburan, terus juga butuh apa ya? Ya benar tadi kata El, butuh refreshing, dan akhirnya nemu Museum Telu gitu di Instagram dan kok menarik. Akhirnya kita coba datang ke sini gitu. Ternyata beneran menarik Pak. Yuk kita ajak teman-teman. Yuk. Betul. Museum Telu. Deket banget. Kita ajak teman-teman jadi. Iya, ayo. Nanti saya kabarkan teman-teman saya itu Pak. Ayo. Jangan main game terus gitu. Jangan lupa datang ke Museum Telu di Mas Trip di Jalan Tidar. Puri Warna. Pokoknya bangunannya juga nomor Telu gitu ya Bu ya. Demikian informasi Warta Republik Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.